Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam program Suara Apostolik. Hari ini saya ingin mengajak kita untuk belajar tentang hidup menjadi anak Allah atau hidup sebagai anak Allah. Mempelajari topik ini maka kita harus memahami bahwa Tuhan menyatakan dirinya sebagai seorang Bapa. Ini satu kebenaran yang sangat khusus ya, di mana seorang Allah yang besar, yang maha kuasa, yang maha ajaib, yang begitu tinggi, ya, begitu jauh, tetapi Dia menyatakan diri sekarang menjadi seorang Bapa yang begitu dekat dengan kita. Ya, tetapi ini adalah satu kekhasan dari kekristenan, bagaimana Allah menyatakan diri sebagai Bapa. Sebabnya dalam doa Bapa kami dikatakan Bapa kami yang di sorga. Ya, jadi Dia menjadi diri sebagai Bapa. Kalau Dia menjadi Bapa, maka kita menjadi anak-anaknya. Saya ajak kita membaca dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai ayat ketiga. Kita akan membahas satu persatu. 1 Yohanes 3 ayat pertama dikatakan, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Jadi kita lihat ayat ini berkata, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa, sehingga kita ya disebut sebagai anak-anak Allah. Ya. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan sebagai berikut, lihatlah betapa Allah mengasihi kita, sehingga kita diakui sebagai anak-anaknya. Sehingga kita diakui sebagai anak-anaknya. Jadi kata diakui ini sebenarnya berbicara tentang peristiwa seorang anak, katakanlah anak dari panti asuhan, tidak mempunyai ayah dan ibu. Lalu datang sepasang suami istri yang juga tidak mempunyai anak. Kemudian pasangan suami istri ini bermaksud untuk mengambil anak itu, untuk dijadikan anaknya. Maka dilakukanlah sebuah proses yang disebut proses adopsi. Anak itu diadopsi, lalu dijadikan anak oleh mereka. Proses adopsi anak biasa dilakukan lewat jalur pengadilan. Dan pengadilan itu hakim menetapkan, mengesahkan bahwa anak tersebut dijadikan anak oleh pasangan keluarga yang mengambilnya. Maka kemudian anak tersebut akan menerima nama dari sang ayah, kemudian namanya dimasukkan dalam kartu keluarga dari keluarga ini. Sehingga dengan demikian secara sah, secara hukum yuridis, maka anak itu menjadi anak dari pasangan suami istri tersebut. Sehingga akibatnya maka kemudian anak ini akan menerima warisan hak-hak sebagaimana layaknya seorang anak. Ya. Di dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat 15 dan 17 dikatakan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuatmu menjadi takut lagi, tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Jadi menarik sekali. Jadi begitu kita diangkat, kita diakui oleh Tuhan sebagai anak, ya, diangkat menjadi anaknya, maka kemudian kita juga sama seperti anak yang diadopsi oleh pasangan keluarga suami istri itu, maka kita juga mempunyai hak secara yuridis, ya, kita punya hak yaitu menjadi anak. Dan kalau kita anak, maka tentunya anak akan tinggal di dalam rumah bapaknya. Maka apa dalam rumah bapaknya itu juga menjadi bagian milik di sang anak, kan begitu, ya toh? Maka tentunya anak yang diangkat sebagai anak, ya tentunya tidak perlu memiliki rasa takut di dalam rumah itu. Ya, karena rasa takut itu adalah roh perbudakan. Ya, kalau dia itu budak, ya toh, dia hamba, ya dia bisa takut. Menggambarkan situasi dulu orang Israel ada di Mesir, di rumah perbudakan, ya toh. Dia tidak punya hak, yang ada adalah kewajiban. Tetapi setelah Israel dibebaskan, mereka di Mesir, mereka keluar di Mesir, merdeka, mereka Israel menjadi anak-anak Allah.
Nah, di sinilah kemudian kita memahami bahwa kita yang sudah diberikan oleh Kristus, kita lalu menjadi anak-anak Allah. Ya, kalau kita menjadi anak, maka kita tidak punya lagi roh perbudakan yang membuat kita takut. Ya, tidak perlu takut. Ya, kita datang kepada Tuhan tidak takut. Kita datang kepada Tuhan dengan mengasihi Dia. Ya, karena Dia sekarang menjadi Bapa bagi kita. Ya, karenanya oleh Roh yang dalam kita memanggil Dia Ya Aba atau Ya Bapa. Ada satu relasi antara Bapa dan anak. Relasi apa? Relasi kasih antara Bapa dan anak kepada Bapa. Dan kemudian tidak berhenti di sana, dikatakan jikalau kita sudah diangkat sebagai anak, gitu, maka kemudian kita adalah anak yang memiliki warisan, ya, menjadi ahli waris, ya. Ahli waris apa? Ahli waris dari janji-janji Bapa yang diberikan kepada kita. Luar biasa. Jadi ini sesuatu yang luar biasa, di mana hidup sebagai anak Allah yang pertama kita memahami kita diangkat sebagai anaknya, sehingga kita memanggil Dia Bapa, ada hubungan relasi dengan Dia, dan kemudian kita tidak memiliki ketakutan apapun juga, ya, karena kita diterima oleh Bapa sebagai anaknya. Yang kedua, dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat yang kedua dikatakan, saudara-saudara yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Jadi ditegaskan sekali lagi, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Kenapa? Karena sudah diangkat, karena sudah diadopsi, ya, diangkat oleh Allah menjadi anaknya. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak, ya. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Jadi ini menarik, ya. Kita ini sudah anaknya, tetapi belum nyata keadaan kita kelak, ya. Sama waktu seorang itu dilahirkan, ya, menjadi anak, ya, maka anak itu dalam bahasa Yunani tekno, dikatakan tekein itu dilahirkan. Kalau seorang anak dilahirkan, dia lahir menjadi anak Allah, kan dia lahir, gitu. Anak, dia lahir dari seorang ayah dan ibu, dia menjadi anak, kan begitu, ya. Ya. Jadi sama, kita juga secara rohani kita dilahirkan oleh pekerjaan Roh Kudus dan Firman, sehingga kita menjadi anak Allah, ya. Dalam 1 Petrus 1 ayat 23 dikatakan, karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, ya, tetapi dari benih yang tidak fana, yaitu oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Jadi kalau kita lahir sebagai anak dari seorang ayah dan ibu, kita dilahirkan melalui benih laki-laki dan perempuan, kan gitu. Tetapi waktu kita lahir kembali secara rohani, lahir menjadi anaknya Allah, maka kita lahir bukan dari benih yang fana, benih dari seorang laki-laki dan perempuan, tetapi dari benih yang kekal dan yang hidup. Apa itu? Yaitu firman Allah, ya. Kita lahir kembali dari pekerjaan firman dan pekerjaan Roh Kudus. Kita membawa satu benih yang kekal dan benih yang hidup, nyata. Nah, di sini menarik sekali bahwa kalau kita dilahirkan dari seorang ayah dan ibu, kerap kali kan begitu seorang anak lahir, orang tetangganya datang, saudaranya datang, orang tuanya datang, berkata, oh lucu ya, hidungnya seperti papanya, matanya seperti mamanya. Apa benar demikian? Ya tentu masih bayi, sebenarnya tidak kelihatan, ya. Seperti ayat firman Tuhan tadi, kita memang anak Allah, tetapi belum nyata keadaan kita, ya. Itu sudah lahir, tetapi belum nyata keadaan kita, belum kelihatan apa kita sudah seperti Allah, belum kelihatan. Apa kita sudah seperti Bapaknya, belum kelihatan. Sama seperti bayi tadi, belum tampak, ya. Tetapi orang mengatakannya seperti itu. Kenapa? Karena mereka yakin kalau yang namanya anak, maka si anak ini membawa benih orang tuanya. Dalam proses perkembangannya, nanti si anak ini akan menjadi serupa dengan orang tuanya. Karena keserupaan adalah bukti
bukti adanya hubungan darah dalam hal ini. Nah, sama secara rohani juga begitu. Waktu kita lahir kembali oleh pekerjaan firman Roh Kudus, ya, oleh benih yang hidup dan yang kekal, waktu kita lahir ya anak-anak belum tampak keserupaan kita dengan Tuhan, belum tampak, tetapi pasti itu akan terjadi, pasti, karena DNA-nya Allah sudah masuk dalam kita, maka kita akan bertumbuh nantinya, berkembang, menyatakan sifat-sifat Allah, menyatakan karakter-karakter Kristus dalam hidup kita. Pasti, ya pasti. Hanya sama seperti buah, ya toh. Buah kalau belum matang dia kecut, ya. Buah kalau sudah lebih matang lebih enak. Itu yang akan terlihat, ya, dalam hidup setiap kita. Bertumbuhlah, ya. Ada kasih Tuhan, ada sukacita, ada damai sejahtera yang terus berkembang dalam hidup kita, ya. Tetapi memang sekarang belum nampak, tapi diproses oleh Tuhan supaya keserupaan itu makin hari makin nyata. Ada satu proses perubahan seperti kepompong ulat jadi kepompong, lalu kemudian jadi kupu-kupu, ya, kita sebut sebagai proses metamorfose, perubahan, ya, ya. Dan ini menarik, proses perubahan seperti ini tidak bisa dipercepat, tidak bisa ada orang yang melihat ulat lalu jadi kepompong, lalu kemudian satu sayap dari kupu-kupu sudah keluar, lalu seorang anak berpikir kasihan, biar lebih cepat dia bantu untuk mengeluarkan sayap satunya lagi. Lalu apa yang terjadi? Setelah sayap dikeluarkan, dibantu, akhirnya kupu-kupu tersebut tidak bisa terbang. Kenapa? Belum waktunya. Proses itu selalu ada waktu, ya. Proses kedewasaan dari bayi tumbuh jadi kanak-kanak, jadi remaja, pemuda, itu proses kedewasaan itu membutuhkan waktu dan tidak ada yang cepat, tidak ada yang instan, selalu ada proses. Sama secara rohani, pertumbuhan rohani juga membutuhkan waktu, dan di situ ada proses perubahan yang dikerjakan oleh Roh Kudus dan oleh firman Tuhan. Di situ disebutkan dalam Roma pasal 12 di ayat 2 dikatakan, janganlah menjadi serupa dengan dunia, ya, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu supaya kamu mengerti mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan, dan yang sempurna. Dikatakan jangan menjadi serupa dengan dunia, ya, jangan conform, kata menjadi sama itu conform, ya, jangan conformity menjadi sama dan dunia, ya. Karena apa? Karena engkau sudah lahir bukan menjadi anaknya dunia dalam tanda kutip, tetapi engkau lahir dari Allah, menjadi anaknya Allah, ya. Jadi jangan menjadi serupa dan dunia, melainkan berubahlah. Kata berubahlah itu menggunakan kata transform, berubah, transform, ya, oleh pembaruan budimu. Jadi proses perubahan itu terjadi, gitu, berubah ke arah Kristus, ya. Berubah, tidak sama lagi dengan dunia, tapi berubah ke arah Kristus, ya. Meninggalkan sistem dunia yang berdosa, berjalan ke arah Kristus. Hari lepas hari dibaharui, sehingga kemudian rupa Kristus mulai hadir di dalam hidup kita, ya toh. Itu yang terjadi. Nah, ini dikerjakan oleh pekerjaan Roh Kudus dan firman, ya, dalam hidup kita. Nah, ayat yang ketiga berkata, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya. Pengharapannya mana? Pengharapan tadi, pengharapan untuk menjadi serupa akhirnya dengan Kristus, menjadi serupa dengan Bapaknya. Setiap orang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Sama seperti Kristus, Dia Bapa yang suci adanya. Maka kita yang punya pengharapan itu, kita menyucikan diri. Nah, di sini berbicara tentang bagian kita, ya, bagian kita untuk menguduskan diri, ya, menguduskan diri. Jadi bagian yang ketiga, hidup sebagai anak Allah, ya, adalah disucikan sebagai anak Allah, disucikan sebagai anak Allah, ya. Jadi jelas
Ini merupakan bagian kita, ya. Allah sudah memberikan benih ilahi dalam kita. Bagian kita adalah menguduskan diri, berusaha supaya hidup dalam kekudusan sebagai anak Allah, ya toh. Sesungguhnya walaupun ini adalah bagian kita, sesungguhnya ada juga bagian Allah di dalam kita. Ya, kita dengan mudah melihat proses ini lewat Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8 yang berbicara tentang pokok anggur yang benar, ya. Kita ini digambarkan sebagai pokok anggur, Allah sebagai pokok anggurnya, kita menjadi cabang-cabangnya, ranting-rantingnya yang berbuah. Selama cabang dan ranting melekat kepada pokoknya, ya toh. Lalu di situ dia menerima sari makanan, ya toh. Lalu kemudian dia daunnya muncul, ya, lalu kemudian dia berbuah, ya toh. Karena dikatakan di luar aku engkau tidak dapat berbuah, ya toh. Tetapi setelah dia berbuah, kemudian dibersihkan supaya lebih banyak lagi berbuah. Dibersihkan supaya lebih banyak lagi berbuah. Yohanes 15 ayat 8 dikatakan kalau engkau berbuah banyak, maka engkau adalah muridku dan olehnya Tuhan dimuliakan. Jadi Tuhan dimuliakan waktu hidup kita berbuah banyak, luar biasa, ya, berbuah banyak, ya. Jadi itu yang Tuhan inginkan, supaya hidup kita menjadi hidup yang berbuah, ya. Nah, hidup yang berbuah salah satunya adalah di mana kita berjalan dalam kekudusan, disucikan, dikuduskan oleh Tuhan. Nah, bagaimana prosesnya pengudusan ini? 1 Petrus 1 ayat 22 katakan, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatanmu kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan. Ya, ayat ini ada dua kata, satu bicara ketaatan, kedua bicara kasih. Artinya, kamu telah menyucikan dirimu bagaimana? Yaitu lewat ketaatan kepada kebenaran, ketaatan kepada firman. Jadi waktu kita taat kepada firman, maka kita sebenarnya sedang melakukan pengudusan. Kita disucikan. Kita taat lagi pada kebenaran yang lain, kepada firman Tuhan yang lain, kita dikuduskan lagi. Terus menerus seperti itu, sehingga meningkat dari satu kekudusan ke kekudusan yang lain oleh karena ketaatan kita kepada firman Tuhan. Ya, ketaatan kita kepada firman Tuhan, ya. Lalu kemudian dari situ dikatakan sehingga kamu dapat mengamalkan kasih dan persaudaraan. Jadi ketaatan dan kasih menjadi penting. Kenapa taat? Motivasi taat karena motivasinya karena mengasihi Tuhan. Taat bukan karena terpaksa. Taat oleh karena cinta kepada Bapa, cinta kepada Tuhan, ya. Seperti Petrus, ya toh, waktu dia ada di Galilea setelah Kristus bangkit, ya toh, dia mengajak semua rasul yang lain kembali pada profesi yang lama. Saat seperti itu karena mereka putus asa, mereka kecewa, mereka bingung, gitu. Dalam situasi seperti itu Yesus datang dan berseru, "Hai anak-anak, adakah lauk pauk padamu?" Katanya, ya, luar biasa. Yesus datang, dia langsung mengerti apa yang dibutuhkan anak-anaknya. Lalu kemudian disitulah Petrus tahu bahwa itu Yesus. Dia cepat-cepat nyebur di laut, lalu datang pada Yesus. Dan ternyata Yesus menyediakan ikan di situ, makanan buat mereka. Disitulah kemudian terjadi percakapan yang luar biasa, ya, di mana Yesus bertanya kepada Petrus, "Simon, apakah engkau mengasihi aku?" Ya. Jikalau engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. 3 kali Yesus bertanya, "Simon, apa engkau mengasihi aku?" Dan Simon berkata, "Engkau tahu, Guru, hatiku. Engkau tahu, Guru, hatiku." Karena Simon sempat menyangkal Yesus 3 kali. Kali ini waktu Yesus bertanya, "Simon, apakah engkau mengasihi aku?" Pertanyaan itu menghujam dalam ke dalam hati Simon. Karena yang dibutuhkan bukan cuma kasih karena perasaan saja, tapi kasih yang dinyatakan lewat tindakan, kasih yang dinyatakan lewat ketaatan, bukan karena terpaksa. Ya, lah kasih semacam inilah
yang dinantikan oleh Tuhan. Kasih seorang anak kepada ayahnya, kepada ibunya, ya. Nah, kasih seperti ini, kasih yang tidak ingin menyebabkan ayah dan ibunya menangis, kecewa, itu yang dibutuhkan. Ya, jadi biarlah kita memahami bahwa hidup sebagai anak Allah itu adalah karena kita diangkat sebagai anak Allah. Hidup sebagai anak Allah oleh karena kita dilahirkan kembali sebagai anak Allah. Hidup sebagai anak Allah karena kita disucikan sebagai anak Allah, supaya pada akhirnya kita menjadi pribadi-pribadi yang dewasa, yang serupa dengan Kristus, yang berbuah banyak, sehingga olehnya Tuhan dimuliakan. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. 나를 적시셨고 그 살찌죠 나를 먹이셨네 내게 함께 하시네 그 몸 버려 나를 찾으시고 그 몸 주로 나를 살리셨네 그 피 흘려 나를 적시셨고 그 살찌죠 나를 먹이셨네 내게 함께 하시네 그 몸 버려 나를 찾으시고 그 몸 주려 나를 살리셨네 그 피 흘려 나를